Kisah awal penciptaan bumi. Allah berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Para ulama berbeda paham tentang ukuran hari yang terdapat dalam firman-Nya di dalam 6 masa atau hari. Apakah hari itu termasuk hari menurut waktu dunia atau hari menurut waktu akhirat? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan beberapa ulama yang lainnya berpendapat bahwa hari tersebut adalah hari menurut waktu dunia. Sementara Ka'ab Al-Ahbar dan Ibnu Jarir berpendapat hari-hari tersebut menurut waktu akhirat yang ukuran setiap harinya sama dengan 1000 tahun hari dunia. Pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ad-Dhahhak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Allah berkehendak menciptakan bumi, Dia menyuruh semua angin untuk bergejolak. Angin-angin itu bergejolak sehingga air pun bergejolak dan timbul bergelombang. Satu sama lain saling berbenturan. Angin terus-menerus menerpa air sehingga air tersebut berbuih. Buih-buih itu bergulung sehingga dari gulungan tersebut jadilah karang putih. Karang putih itu kemudian membukit seperti bukit yang besar. Air menjadi berkurang dan buih-buih kian membesar dengan kekuasaan Allah sampai besaran yang tak terhingga dan sekitarnya dikelilingi dengan air. Lalu jadilah bumi seperti bola yang ada di dalam air. Wahab bin Munabbih mengatakan tatkala Allah menciptakan bumi, asalnya adalah satu lapis. Kemudian Dia memisah-misahkan lapisan tersebut hingga 7, seperti yang Dia lakukan terhadap langit. Dia buat jarak antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lainnya sejauh jarak yang bisa ditempuh selama 500 tahun. Itulah firman Allah, Afataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Wahab bin Munabbih juga mengatakan, setelah Allah memisah-misahkan lapisan bumi sampai 7, maka nama lapisan yang pertama adalah Adim, yang terlihat dari permukaan. Lapisan yang kedua adalah Basit, yang menghampar. Lapisan yang ketiga adalah Thaqil, yang berat. Lapisan keempat adalah Batih, yang melebar. Lapisan yang kelima adalah Hayyin. Lapisan keenam adalah Masikah, yang mengunci, dan lapisan ketujuh adalah Tarak, tanah yang basah liat. Dalam sebagian riwayat yang lain, nama lapisan-lapisan tersebut berbeda-beda. Ats-Tsalabi mengatakan, bumi lapisan yang kedua mengeluarkan angin dan penduduknya adalah umat yang bernama Pomas, yang makanan mereka adalah daging mereka sendiri dan minumannya adalah darah mereka sendiri. Bumi lapisan ketiga penduduknya adalah umat yang wajah mereka seperti wajah manusia, bibir mereka seperti bibir anjing, tangan mereka seperti tangan manusia, kaki mereka seperti kaki sapi, telinga mereka seperti telinga sapi, dan di sekujur tubuh mereka ada bulu seperti bulu domba. Bulu tersebut adalah pakaian mereka. Konon di siang di kita manusia adalah malamnya mereka, dan malam di mereka adalah siang di kita. Bumi lapisan keempat penduduknya adalah umat yang bernama Halham, yang tidak mempunyai mata dan kaki, tetapi mereka mempunyai sayap seperti sayap burung. Bumi lapisan kelima ditempati oleh umat yang bernama Khashan. Rupa mereka seperti bagal, peranakan keledai,
atau turunan kuda jantan dengan keledai betina. Mereka berbuntut panjang, setiap buntutnya mencapai 300 siku. Di lapisan bumi ini terdapat banyak ular yang sangat panjang dan mempunyai punuk seperti unta. Bumi lapisan ke-6 ditempati oleh umat yang bernama Hathum, yang berbadan hitam dan mempunyai cakar seperti cakarnya binatang buas. Konon umat ini dikuasakan oleh Allah kepada Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka menyerbu manusia dan menghancurkan mereka. Dan di bumi lapisan ke-7 ada tempat tinggal iblis yang terlaknat dan bala tentaranya, yaitu setan yang suka mendorong pada kejahatan. Sebagian ulama Hay'ah, para ulama yang bergelut dalam bidang astronomi, mengatakan bahwa bumi itu menghampar dan sebagian yang lain mengatakan bumi itu seperti bola. Ia berada di dalam falak, sebuah orbit, dan falak tersebut mengelilinginya dari semua sisinya seperti kuning telur. Ia diletakkan di tengah-tengah falak yang jarak semua sisinya ke sisi falak adalah sama. Penyebab ia diletakkan di tengah-tengah adalah karena cepatnya perputaran falak, dan falak tersebut mendorongnya dari semua arah ke tengah-tengah. Seperti kalau tanah diletakkan di dalam botol. Kemudian engkau putarkan botol itu sekuat-kuatnya, tentu tanah itu akan berada di tengah-tengah. Adapun ulama yang mengatakan bahwa bumi itu menghampar, beralasan karena lautan yang luasnya 24.000 farsah, satu farsah kurang lebih 8 km atau 3/4 mil, mengelilingi bumi seperti cincin mengelilingi jari. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya di sekeliling dunia ada yang gelap, dan di balik yang gelap itu terdapat gunung-gunung yang kukuh. Dia meriwayatkan bahwa setelah Allah menciptakan bumi, maka bumi itu berada di angkasa. Kemudian angin menggerakkannya sehingga bumi terpontang-panting dan berguncang. Lalu bumi mengadukan hal tersebut kepada Tuhannya. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, kekuasaanku telah melemah, dan angin menganggapku ringan serta menggerakkanku." Allah menyerunya, "Aku akan membantumu dengan gunung." Maka setelah itu bumi tidak bergoncang lagi. Wahab bin Munabbih mengatakan, gunung diciptakan dari gelombang lautan. Allah berfirman, "Wal arda ba'da dzalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha." Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Quran Surat An-Nazi'at ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan langit jauh beberapa lama sebelum menciptakan bumi. At-Ta'labi mengatakan, setelah Allah menciptakan bumi, Dia mengutus seorang malaikat yang berasal dari bawah Arsy. Malaikat itu muncul dari dasar bumi. Dia mengeluarkan salah satu tangannya dari arah timur dan tangan yang lainnya dari arah barat. Kemudian dia berpegangan pada ujung bumi karena kakinya tidak memiliki tempat berpijak. Maka Allah menurunkan seekor banteng dari surga, namanya Nun, yang mempunyai 40.000 tanduk dan 40.000 penyangga. Dari satu tanduk ke tanduk yang berikutnya, kalau ditempuh dengan jarak perjalanan memakan waktu sekitar 500 tahun. Oleh karena itu, kaki malaikat tersebut bisa berpijak dengan seimbang pada banteng itu. Akan tetapi, kaki-kaki banteng itu tidak memiliki tempat untuk berpijak. Maka Allah menurunkan yakut hijau yang berasal dari surga, yang telah dikeraskan selama 500 tahun. Oleh karena itu, kaki-kaki banteng itu bisa berpijak dengan seimbang di atas yakut hijau tersebut. Kemudian Allah menciptakan sakhroh, batu setebal langit dan bumi. Itulah batu yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya,
innaha indakum mithqala habbatin min khardalin fatun fi sohratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Nama batu tersebut adalah Saikhur. Diriwayatkan bahwa di dalam batu ini terdapat 9.000 lubang. Di dalam setiap lubang tersebut ada lautan yang luasnya hanya diketahui oleh Allah. Yakut hijau itu bertempat di atasnya batu. Tatkala batu itu tidak memiliki tempat untuk menetap, untuknya Allah menurunkan seekor ikan yang sangat besar dari laut ketujuh yang berada di bawah Arsy. Ikan tersebut bernama Bahmud. Menurut riwayat lain, Balhud. Batu itu menempat di atas pundak ikan tersebut. Menurut sebuah riwayat, siapapun tidak akan mampu melihat ikan tersebut karena kilatan yang timbul dari matanya. Seandainya semua lautan di dunia diletakkan di salah satu dari dua lubang hidungnya, maka lautan tersebut layaknya seperti biji sawi yang ada di lapangan yang luas. Ikan tersebut menetap di atas air. Ia diam di tempatnya dan tidak bergerak-gerak. Ia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu. Karenamu aku kuat. Dengan pertolonganmu aku berkemampuan. Seandainya tidak ada pertolonganmu, tentu aku tidak mempunyai kekuatan untuk memikul beban yang telah Engkau berikan padaku. Maka izinkanlah aku, wahai Tuhanku, untuk bersujud sebagai ungkapan rasa syukurku kepadamu atas semua itu." Allah mengizinkannya untuk bersujud. Maka ikan itu membenamkan kepalanya ke dalam air hingga tidak kelihatan. Kemudian ia memunculkannya dari dalam air. Ikan itu terus-menerus bersujud tiap hari hingga hari kiamat. Selanjutnya di dasar air tersebut Allah membuat udara. Di bawah udara itu ada kegelapan, dan mulai dari sana pengetahuan makhluk terputus. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allah mempercayakan ikan tersebut kepada para malaikat. Mereka mendatanginya setiap hari dengan membawa makanan untuknya sebanyak yang membuatnya kenyang. Mereka datang kepadanya dari laut yang bergelombang dengan membawa 1.000 ikan. Setiap ikan panjangnya seukuran menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Adapun banteng oleh Allah dipercayakan kepada malaikat yang membawa makanannya setiap hari 1.000 pepohonan dari kebun-kebun kudrah, kekuasaan Tuhan. Setiap pohon panjangnya seukuran dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Maha suci Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa iblis terlaknat senantiasa membenam ke bumi lapisan ketujuh hingga sampai kepada ikan yang bernama Bahmud. Dia datang kepadanya dan berkata, "Hei Bahmud, sesungguhnya banteng berkata kepadamu bahwa ia adalah yang memikul batu yang di atasnya ada bumi yang berlapis-lapis, sedangkan engkau tidak memikul beban yang sebanding dengan beban yang dipikulnya. Seandainya engkau dibebani dengan memikulnya, tentu engkau tidak akan kuat, walaupun engkau adalah yang memikulnya dan memikul batu itu. Padahal seandainya banteng dibebankan untuk memikulnya, tentu dia tidak akan kuat." Maka ikan Bahmud tersebut merasa takjub terhadap dirinya dan kekuatannya. Si iblis terkutuk menyangka bahwa ia telah berhasil menggoda si ikan, sehingga dia akan merusak apa yang ada di atasnya. Memang sang ikan kemudian terguncang-guncang di bawah kaki-kaki banteng. Tetapi kemudian Allah mengutus satu binatang yang kecil, yang ukurannya sebesar ngengat, yang bernama Ammah, untuk menguasainya. Allah menempatkan binatang tersebut di antara kedua mata ikan.
Binatang tersebut membuat lubang yang menuju ke arah otak ikan hingga sampai ke tulang otaknya. Oleh karena itu, ikan itu takluk dan diam di tempatnya, tidak bergerak dan diam merasakan kepedihan yang ditimbulkan oleh si binatang kecil. Melihat itu, si iblis terkutuk datang kepada banteng. Kemudian dia menggodanya sebagaimana dia telah menggoda ikan. Karena tergoda, benteng itu berguncang-guncang seperti ikan. Maka kepada banteng tersebut Allah menguasakan seekor binatang kecil dan menempatkannya di lubang hidungnya. Oleh karena itu, banteng tersebut takluk dan diam seperti ikan. Tipu muslihat untuk menimbulkan kerusakan yang direncanakan oleh iblis terkutuk tidak berhasil. Demikian diriwayatkan oleh As-Sa'labi. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari Senin, menciptakan krom, elemen logam pada hari Selasa, menciptakan gelap dan cahaya pada hari Rabu, menciptakan binatang pada hari Kamis, menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hari pertama Allah menciptakan para makhluk. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang berbeda menurut Ibnu Ishaq hari Sabtu, menurut Ka'ab al-Ahbar hari Ahad, sementara menurut ahli Injil hari Senin. Nabi SAW sendiri mengatakan, pada hari Jumat Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, dan para malaikat hingga lewat 3 jam masa pada hari Jumat. Dia menciptakan Adam alaihissalam di akhir hari Jumat dan menurunkannya dari surga menjelang matahari terbenam di hari Jumat. Wahab bin Munabbih mengatakan, hari tersebut disebut hari Jumat karena tanah cikal bakal Adam alaihissalam dikumpulkan pada hari tersebut. Oleh karena itu disebut Jumat. Hudzaifah al-Yamani mengatakan diriwayatkan dalam salah satu kabar bahwa jarak dunia kalau ditempuh dengan perjalanan adalah sejauh menempuh perjalanan 500 tahun. Jarak 300 tahun adalah lautan dan gunung, 100 tahun adalah wilayah kehidupan, dan 100 tahun yang lainnya adalah lahan kosong. Sebagian ulama astronomi berpendapat bahwa jihah, arah, itu ada 6. Pertama timur, yaitu tempat terbitnya matahari, bulan, dan bintang. Kedua barat, yaitu tempat terbenam. Ketiga selatan, yaitu tempat beredarnya bintang Capricornus. Di sana itu sangat dingin. Keempat utara, yaitu tempat beredarnya bintang Capnopus. Kelima, bawah, yaitu yang mendekati pusat bumi. Dan keenam adalah atas, yaitu yang mendekati falak. Salah seorang ahli hikmah yang mengatakan bahwa arah selatan berada di bawah pusat edaran bintang Capricornus. Di sana sangat dingin selama 6 bulan terus-menerus malam. Itulah musim dingin. Pada saat itu tidak akan diketahui kapan terjadinya siang. Di daerah tersebut air membeku karena dingin yang sangat. Akibatnya di sana tidak ada pepohonan yang tumbuh dan hewan yang bisa bertahan. Sementara arah utara adalah tempat beredarnya bintang Caponus. Di sana selama 6 bulan terus-menerus siang tanpa ada malam. Itulah musim kemarau. Di sana sangat panas dan ada angin panas sehingga tidak ada pepohonan yang tumbuh dan hewan yang bisa bertahan. Karena saking panasnya, oleh karena itu, daerah tersebut tidak bisa dijadikan tempat tinggal.